Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Ada begitu banyak orang percaya yang salah memahami makna dari pergumulan hidup, dari makna penderitaan yang dialami. Ada orang bertanya, saya sudah rajin ke gereja, saya terlibat dalam pelayanan, aktif dalam kegiatan-kegiatan rohani. Tetapi kenapa masih banyak pergumulan yang harus saya alami? Atau mungkin bukan pribadi kita. Kita melihat ada orang hamba Tuhan yang sudah setia, dia banyak terjun dalam pelayanan, dia dipakai Tuhan luar biasa dalam banyak karunia-karunia rohani. Tetapi kalau kita lihat hidupnya, mereka kok banyak mengalami pergumulan, banyak mengalami masalah, banyak mengalami tantangan. Siapa yang salah kira-kira? Nah, itu yang akan kita pelajari. Dan sebelum itu, kita akan berdoa dulu sebelum kita masuk kepada firman Tuhan. Bapak, kami bersyukur pada kesempatan ini Tuhan memberikan kesempatan bagi kami kembali untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Mohon kuasa Roh Kudus bekerja di antara kami supaya ketika hamba-Mu menyampaikan firman ini, betul-betul itu isi hati Tuhan dan menjadi berkat bagi para jemaat Tuhan, semuanya, setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan ini. Tolong kami, berkuasalah saat penyampaian firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah, firman Tuhan pada renungan tengah pekan ini berjudul Duri dalam Daging. Saya akan membacakan firman Tuhan ini dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 7 mulai. 2 Korintus pasal 12 mulai ayat 7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Nah, kita akan melihat bersama-sama ayat ini satu persatu. Kita lihat dulu arti duri dalam daging di sini. Apa itu duri? Saya melihat duri dari bahasa aslinya, bahasa Yunaninya skolaps, artinya tiang siksaan. Jadi duri dalam daging di sini adalah penderitaan yang sangat berat yang dialami oleh Rasul Paulus. Ada penderitaan yang cukup berat yang harus dialami oleh Rasul Paulus dalam hidupnya. Nah, Paulus mengalami penderitaan apa yang dimaksud dengan duri di situ? Apakah memang betul-betul duri tertancap, menancap misalnya di tangan, di kaki, atau di tubuhnya? Ada beberapa penafsir yang menafsirkan tentang duri dalam daging ini. Yang pertama, yang dimaksud dengan duri di situ adalah setiap pencobaan yang diizinkan untuk melatih Paulus. Yang kedua, penganiayaan yang dialami secara terus-menerus. Jadi penganiayaan dalam pelayanan Rasul Paulus seringkali mengalami penganiayaan, ya, baik dari kalangan
orang-orang Romawi maupun juga orang-orang Yahudi yang bertentangan dengan pemahamannya. Yang ketiga, penafsiran yang ketiga adalah duri yang dimaksud di situlah kelemahan tidak fasih berbicara. Jadi Paulus itu kurang fasih berbicara. Kita lihat dari mana? 2 Korintus 10 ayat 10 berkata, sebab kata orang, surat-suratnya memang tegas dan keras, tetapi bila berhadapan muka sikapnya lemah dan perkataan-perkataannya tidak berarti. Jadi Rasul Paulus itu lebih dikenal dari surat-suratnya yang tegas, ya, dan keras. Tetapi kalau berhadapan muka, misalnya menyampaikan ceramah-ceramah atau khotbah, seperti kurang berarti. Jadi kalau dibanding dengan Apolos itu seorang yang memiliki pemahaman yang cukup tinggi mengenai firman Tuhan, juga pasti dalam berbicara. Tetapi tidak demikian dengan Paulus. Dia hanya memahami pemahaman yang cukup tinggi tentang firman Tuhan, tetapi untuk menyampaikannya secara verbal itu kurang. Itu dianggap itu salah satu duri dalam daging yang ditafsirkan oleh beberapa orang. Tetapi yang saya lihat bahwa mayoritas orang menafsirkan duri dalam daging ini adalah semacam penyakit fisik tertentu yang ada di dalam tubuh Rasul Paulus. Jadi Rasul Paulus mengalami sakit penyakit tertentu. Itu kita tahu dari mana? 2 Korintus pasal 12 ayat 8 berkata demikian, tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Jadi ada utusan iblis yang masuk di dalam tubuhnya dan itu dianggap adalah satu penyakit. Lihat dalam Galatia pasal 4 ayat 13 dan 14. Kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu oleh karena aku sakit pada tubuhku. Sungguh pun demikian keadaan tubuhku itu yang merupakan pencobaan bagi kamu. Namun kamu tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang hina dan yang menjijikkan. Tetapi kamu telah menyambut aku sama seperti menyambut seorang malaikat Allah. Malahan sama seperti menyambut Kristus Yesus sendiri. Jadi sebetulnya Rasul Paulus tidak ada rencana untuk mampir ke Galatia untuk memberitakan Injil. Tetapi pada waktu dia lewat dari Galatia, dia merasa sakit yang ada di badannya mulai menjadi-jadi, maka dia berencana untuk beristirahat di sana. Dia mampir di Galatia, dan dengan mampirnya di Galatia inilah kesempatan bagi dia juga untuk menyampaikan Injil. Artinya memang ada semacam penyakit di dalam tubuh Rasul Paulus. Ya. Nah, kira-kira Paulus sakit apa? Penyakit apa yang ada di dalam tubuh Rasul Paulus sehingga itu dianggap cukup mengganggu sebagai duri di dalam daging Rasul Paulus? Nah, ada banyak yang menafsirkan itu adalah sakit mata. Kita tahu dari mana? Galatia 4 ayat 13 sampai 15. Kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu oleh karena aku sakit pada tubuhku. Ya, sungguh pun demikian keadaan tubuh itu yang merupakan pencobaan bagi kamu. Namun kamu tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang hina dan yang menjijikkan. Tetapi kamu telah menyambut aku sama seperti menyambut seorang malaikat Allah. Malahan sama seperti menyambut Kristus Yesus sendiri. Ayat 15, betapa bahagianya kamu pada waktu itu dan sekarang, di manakah bahagiamu itu? Karena aku dapat bersaksi tentang kamu bahwa jika mungkin kamu telah mencungkil matamu dan memberikannya kepadaku. Dalam ayat 13, ayat 14 tidak disebutkan sakit yang ada dalam tubuh Rasul Paulus, tetapi kemungkinan itu sakit mata karena ada dijelaskan dalam ayat 15, jika mungkin kamu telah mencungkil matamu dan memberikannya kepadaku. Artinya ada kemungkinan Paulus ini bermasalah dengan penglihatannya. Ya, dia sakit mata.
Nah, itu kemungkinan besar karena ada ayat-ayat yang mendukung. Tetapi terlepas dari penafsiran-penafsiran tadi, lepas dari semua anggapan-anggapan kita tentang sakit apa yang dialami Rasul Paulus, yang jelas duri yang ada di dalam daging Rasul Paulus itu yang membuat Rasul Paulus sangat menderita. Cukup menderita sekali. 2 Korintus pasal 12 ayat 7 dijelas dikatakan di sana, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Ada duri di dalam daging yang cukup mengganggu. Nah, kita lihat dari kata menggocok. Apa yang dimaksud dengan menggocok? Saya lihat dari bahasa Yunaninya, menggocok itu dari kata kolapiso, artinya meninju, ya, meninju atau memukul. Jadi dia merasa seperti pukulan-pukulan yang cukup berat yang dialami oleh Rasul Paulus di dalam tubuhnya ketika sakit penyakitnya itu mungkin kumat, ya. Nah, kata kolapiso itu bersifat present tense. Artinya itu berlangsung secara terus-menerus. Hari-hari yang lalu dulu dirasakan, sekarang saat dia menulis surat ini, saat itu Paulus juga merasakan sakit itu. Dan itu terus berlangsung secara terus-menerus. Artinya bukan cuma hanya sekali saja dia merasakan penyakit itu, tetapi secara terus-menerus. Nah, kita lihat dari sini, artinya sementara Rasul Paulus menderita sakit yang hebat karena pukulan itu, karena deraan sakit penyakit yang ada dalam tubuhnya, dia mengalami terus-menerus. Tetapi di sisi lain, ia tetap tekun melayani. Ya, kita lihat dalam surat-suratnya dia banyak memberitakan Injil, dia banyak mengunjungi gereja-gereja yang dia rintis, dia juga aktif menulis beberapa buku, ya, mengirim surat-suratnya, dan ada begitu banyak kegiatan-kegiatan yang harus dia kerjakan. Dan itu kalau dari surat-suratnya itu adalah sebuah kegiatan rutinitas yang cukup berat. Jadi sementara ada sakit yang terus dia rasakan di dalam tubuhnya, dia tetap aktif melayani. Ya. Berbanding terbalik dengan banyak orang Kristen sekarang ini, banyak orang yang minta, Pak, kalau boleh jangan saya dijadwal untuk pelayanan. Kenapa? Saya sedang sakit flu misalnya, ya. Ya, Bu, saya minggu ini tidak bisa melayani. Kenapa? Ya, saya sakit kepala. Wah, itu masih sakit kepala. Lihat Rasul Paulus ini luar biasa. Sementara dia mengalami sakit atau penderitaan yang cukup berat, tetapi dia tetap aktif di dalam melayani. Dia memberitakan Injil luar biasa. Dia tetap mengunjungi gereja-gerejanya tanpa menyurutkan sedikit pun semangatnya di dalam melayani. Ya. Nah, kita akan lihat banyak pandangan orang yang salah tentang sakit penyakit, tentang penderitaan. Ada sebagian pemahaman orang yang berkata bahwa orang percaya itu tidak seharusnya mengalami sakit. Ya. Kenapa? Loh, tubuh kita ini kan bait Allah, bait Roh Kudus. Kalau betul-betul tubuh kita bait Roh Kudus, seharusnya tidak sakit. Masa Roh Kudus tinggal di rumahnya yang sakit, ya, yang bermasalah? Itu pemandangan sebagian orang. Ada juga orang berkata bahwa orang sakit itu atau orang yang menderita di dalam fisiknya itu karena akibat dosa.
Jadi kalau seseorang sakit itu karena ada kesalahannya. Ya, dosanya mungkin dosa orang tuanya atau dosa nenek moyangnya yang belum dibereskan. Jadi harus bertobat dulu baru dia sembuh dari sakitnya. Itu pemahaman yang keliru tentang sakit penyakit yang dialami orang percaya atau penderitaan yang dialami oleh orang percaya. Nah sekarang yang banyak adalah pertanyaan orang banyak adalah mengapa ada orang yang setia tapi menderita? Iya. Mengapa ada orang yang aktif pelayanan tetapi sakit penyakit ada? Loh, bukankah Tuhan tidak sanggup menyembuhkan kita dari sakit penyakit? Apakah mujizat tidak berlaku sampai hari ini? Saya percaya berlaku sampai hari ini. Tetapi mengapa? Sampai Rasulullah berkata dia sudah 3 kali berdoa sekiranya supaya sakit atau duri dalam daging itu diangkat oleh Tuhan. Tetapi Tuhan tidak mengabulkan doa Rasul Paulus. Mengapa? Ya. Tuhan tidak pernah menjanjikan setiap orang yang percaya yang mengikuti dia tidak ada masalah. Atau Tuhan tidak pernah menjanjikan orang yang lebih dekat dengan dia, orang yang banyak berdoa, orang yang setia melayani, setia beribadah, maka kesulitan, penderitaan, sakit penyakit itu akan menjauh. Tuhan tidak pernah berjanji seperti itu. Tuhan tidak pernah berjanji tidak akan pernah hujan, tidak akan pernah panas. Ya, tetapi yang dia janjikan adalah Tuhan turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita orang-orang yang mengasihi dia. Jadi itu yang perlu kita catat. Yang pertama, ya jangan kalau kita melihat suatu saat ada seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa, hidupnya saleh, pelayanannya hebat, dia berkarisma, berkarunia, ya, tetapi ada duri dalam daging hamba Tuhan itu. Ada persoalan, ada sakit yang tidak kunjung sembuh. Sementara kalau dia berdoa kepada jemaatnya, kepada orang lain bisa sembuh oleh pertolongan Tuhan. Tetapi ternyata dia juga mengalami penderitaan. Jangan salahkan hamba Tuhannya. Belum tentu itu karena dosa. Iya. Tuhan sedang punya rencana di balik semuanya. Dan yang pasti Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan melalui penderitaan atau sakit penyakit yang dialami oleh orang-orang percaya. Nah, kalau kita lihat selanjutnya dalam ayat 2 Korintus pasal 12 tadi, saya akan ulangi mulai ayat 7, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Dari ayat ini kira-kira siapa yang memberi, yang menaruh duri dalam dagingnya Paulus itu siapa? Kita lihat di sini itu bukan karena ulahnya Rasul Paulus. Di sini melalui ayat ini kita lihat Paulus di sini pasif. Iya. Artinya kalau Rasul Paulus berada dalam sikap yang pasif, artinya ada pribadi yang lain yang secara sengaja menaruh duri di dalam daging Rasul Paulus. Siapa yang menaruhnya? Ada 2 pribadi di sini, ya. Yang pertama, iblis yang menaruh duri di dalam daging, ya. Saya ulangi dikatakan di sini, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis
untuk menggocoh aku. Jadi iblislah yang menaruh duri di dalam dagingnya Rasul Paulus. Nah, kalau iblis yang menaruh itu, tetapi mengapa Rasul Paulus meminta supaya Tuhan mengambilnya, mengangkatnya? Artinya juga ada keterlibatan Tuhan di dalamnya. Nah, pribadi yang kedua adalah iblis yang menaruh duri dalam daging dan Tuhan mengizinkan iblis menaruh duri di dalam daging Rasul Paulus, tetapi itu sebagai bentuk ujian. Artinya dari ayat ini kita melihat ada dua pribadi yang terlibat secara sengaja yang menaruh duri di dalam daging. Tetapi ini dari sudut pandang yang berbeda. Tuhan mengizinkan, kalau kita melihat dari sudut pandang Tuhan, Tuhan memang mengizinkan duri itu ada di dalam dagingnya, tubuhnya Rasul Paulus, atau sakit penyakit atau penderitaan itu adalah sebagai bentuk ujian. Tuhan sengaja mengizinkannya untuk menguji kadar imannya Rasul Paulus, supaya tetap Rasul Paulus mengandalkan Tuhan, bukan hanya mengandalkan dokter, tabib, atau mungkin yang lain, tetapi murni mengandalkan Tuhan. Dan supaya Rasul Paulus tetap rendah hati, tidak meninggikan diri dengan keadaannya pada saat itu. Tetapi di sisi lain, iblis yang menaruh duri dalam daging ini, dari sudut pandang iblis, itu adalah sebagai bentuk cobaan atau pencobaan. Tentunya kita tahu tujuannya iblis dalam mencobai orang-orang yang percaya adalah untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ya, tujuan akhirnya untuk membinasakan. Nah, untuk menjatuhkan, untuk membinasakan. Tetapi Tuhan menjadikan kesempatan itu untuk ujian supaya Rasul Paulus naik kelas di dalam imannya. Nah, tentunya kita juga harus melihat semuanya dari sudut pandang yang berbeda. Jadi di balik penderitaan atau sakit penyakit yang kita alami, yang saya maksud di sini bukan karena kita yang melakukannya. Kita menderita bukan karena ulah kita yang saya maksud. Ada banyak orang menderita di luar sana karena ulahnya. Misalnya sudah dokter berkata tidak boleh makan jeroan, ya daging sapi misalnya banyak-banyak, tetapi dilanggar karena tidak bisa menahan nafsu dan keinginan-keinginan dagingnya, sehingga dia menderita sakit penyakit. Atau ada juga yang masuk penjara sana harus mengalami penderitaan karena dia melakukan tindak kejahatan atau kriminal. Itu karena secara sengaja dia melakukannya. Tetapi yang kita lihat di sini adalah penderitaan atau sakit penyakit yang kita alami itu bukan karena kita. Kita di sini pasif. Hanya ada secara sengaja pribadi yang menaruh duri di dalam daging kita ini. Nah, itu sebabnya di balik setiap penderitaan dan penyakit, kita harus menyadari dua kemungkinan. Ya, kita harus menyadari dua kemungkinan ini. Jadi setiap kali kita mengalami penderitaan atau kesulitan, tantangan, persoalan, bahkan sakit penyakit, apapun juga, marilah kita langsung menyadari dua kemungkinan ini bisa terjadi. Yang pertama, iblis sedang mencobai kita. Iblis turut di dalamnya dan secara sengaja menyakiti kita sebagai bentuk pencobaan bagi kita. Nah, kalau itu pencobaan, maka waspadalah. Berjaga-jagalah, jangan sampai melalui pencobaan atau penderitaan yang kita alami, iblis lebih diuntungkan di sana. Ya,
iblis mendapat keuntungan. Kalau kita kalah karena pencobaan itu, iblis tepuk tangan, ya. Dia melompat-lompat, bersuka cita, senang dia kalau kita jatuh. Tetapi marilah kita menjaga setiap celah-celah yang ada supaya kita tidak termakan oleh siasat-siasat jelek atau iblis terhadap kita. Nah, yang kedua, di balik penderitaan, Tuhan sedang menguji kita. Nah, kalau Tuhan sedang menguji kita, ingat, maka haruslah kita sabar di dalamnya. Karena semuanya, kalau Tuhan sedang menguji kita, pasti itu ada dalam kontrol Tuhan. Misalnya seperti Rasul Paulus yang Tuhan izinkan mengalami penderitaan. Di satu sisi, iblis memang yang menaruh penderitaan itu. Tapi di sisi lain, sudut pandang Allah, Tuhan mengizinkan iblis melakukannya, tetapi dalam kontrol Tuhan. Sebabnya iblis tidak punya kuasa untuk mengambil nyawanya Ayub. Ya, karena ada dalam kontrol Tuhan. Jadi kalau saudara, Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, kalau Bapak Ibu saat ini dalam keadaan seperti ada duri di dalam daging, yang kita sudah berdoa, Tuhan angkat penderitaan ini, Tuhan luputkan aku dari sakit penyakit ini. Kita orang yang percaya, kita yang rajin berdoa, bukan kita tidak beriman, beriman sungguh-sungguh. Tetapi kita merasa tidak ada jawaban. Tetapi ingat, kalau merasa seperti tanpa alasan, ya ada duri di dalam daging kita. Ingatlah Tuhan turut bekerja di dalam diri kita. Kalau mungkin kita sakit, tak kunjung sembuh, sakitnya sudah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, itu seperti duri dalam daging yang menghalangi kita dalam melayani, yang banyak mungkin menghalangi kita dalam beraktivitas. Atau mungkin juga duri dalam daging bisa kita terjemahkan, mungkin kita bermasalah dengan pasangan hidup kita. Atau mungkin duri dalam daging itu bisa kita terjemahkan itu seperti kita bermasalah dalam pekerjaan kita, dengan kesehatan dan dengan anak-anak kita. Tetapi ingatlah, Tuhan turut bekerja di dalamnya. Saya akan membacakan satu ayat yang terakhir, 1 Petrus pasal 1 ayat 6 dan 7. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Firman Tuhan berkata, bergembiralah apabila kita mengalami pencobaan. Mengapa? Karena kalau kita lihat dari sudut pandang Allah, Tuhan sedang mempersiapkan kita masuk atau naik ke level iman yang lebih tinggi lagi, dan mempersiapkan kita menjadi orang yang tahan uji. Sebabnya lihatlah dari setiap penderitaan, sakit penyakit, pergumulan-pergumulan hidup kita dari sudut pandang Tuhan, supaya kita tetap waspada, kita berjaga-jaga, dan jangan menilai kalau saat ini kita mengalami hal-hal yang buruk itu karena dosa. Jangan cepat-cepat menilai itu karena kesalahan kita atau karena ada sesuatu yang salah dalam diri kita. Tetapi lihatlah rencana Tuhan di balik semuanya sedang mempersiapkan kita untuk kemuliaannya. Amin. Saya akan tutup dalam doa. Bapa, kami bersyukur malam hari ini kami bisa kembali berjumpa melalui kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan. Tuhan, kalau selama ini kami keliru, pemahaman kami mengenai penderitaan, sakit penyakit yang kami alami,
kami merasa karena akibat kelalaian dan dosa yang kami lakukan. Padahal itu belum tentu karena dosa. Tetapi kini kami mau belajar untuk bisa memahami dan mengenal rencana Tuhan di balik semuanya. Tuhan sedang menguji kami, Tuhan sedang mempersiapkan kami untuk menjadikan kami sebagai anak-anak Tuhan yang berkualitas. Dan Tuhan sedang mempersiapkan kami untuk naik ke level iman kami yang lebih tinggi lagi Tuhan. Sebabnya mampukan kami untuk bisa memahami setiap rencana Tuhan yang indah dalam hidup kami. Dimanapun seluruh jemaat-Mu yang mendengarkan renungan firman Tuhan pada saat kesempatan ini, Tuhan kiranya memberkati kami semuanya, supaya oleh firman Tuhan ini kami dikuatkan, kami dimerdekakan di dalam Tuhan. Terpujilah Tuhan, biarlah berkat damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Putra yang tunggal, dan persekutuan dalam kuasa Roh-Nya yang kudus menyertai kami malam ini sampai selamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.